Film dibuka dengan seorang wanita yang terlihat babak belur, wajah penuh darah dengan napas yang terengah-engah. Seorang lelaki mendatanginya, mengelap wajah wanita itu menggunakan sapu tangan bertuliskan Bill di salah satu ujungnya. Bill memanggil si wanita yang ternyata sedang mengandung anak lelaki tersebut dengan sebutan Kiddo Beatrix. Tanpa belas kasihan, sedetik kemudian wanita itu dia tembak. It's your baby. Singkat cerita, Kiddo Beatrix yang terlihat sekarat di awal, yang entah bagaimana caranya dia bisa selamat dari kejadian itu. Namun nampaknya dia sekarang terlihat berjalan menuju salah satu rumah. Tak lama wanita pemilik rumah pun membukakan pintu. Dengan raut wajah penuh amarah, Beatrix langsung menghajar wanita tadi. Dan pertarungan pun tak terelakkan hingga seisi rumah hancur berantakan. Tak lama anak dari pemilik rumah baru tiba dari sekolahnya. Melihat itu, mereka langsung menghentikan pertarungan. Si wanita pemilik rumah menyuruh anaknya untuk masuk ke kamar, sedang mereka berdua melanjutkan urusannya di dapur. You want some coffee? Yeah. Dari sini terungkaplah fakta bahwa mereka sudah saling mengenal sebelumnya. Ya, mereka adalah orang yang pernah tergabung dalam kelompok pembunuh bayaran yang bernama Deadly Viper Assassination Squad, yang diketahui oleh orang yang bernama Bill. Dan wanita pemilik rumah ini adalah salah satu anggotanya yang bernama Vernita Green. Dan maksud kedatangan Beatrix di sini adalah untuk membalaskan dendamnya 4 tahun yang lalu, tatkala ia sempat dianiaya waktu masih mengandung bayinya hingga ia terkapar. Karena di dalam rumah terdapat anak Vernita, akhirnya mereka sepakat untuk melanjutkan pertarungan di lapangan baseball dini hari. Vernita yang kini menjadi ibu rumah tangga pun menyiapkan sereal untuk anaknya. Dan ketika membuka kemasan sereal itu, tiba-tiba... Very funny. Ya, ternyata Vernita menyimpan sepucuk pistol di dalam kemasannya dan langsung menembak Beatrix. Beruntung tembakannya meleset. Beatrix dengan sigap langsung refleks dan melemparkan pisau yang membuat Vernita tewas saat itu juga. Selesai menghabisi Vernita, Beatrix beranjak dengan mobilnya. Dan yang menarik adalah ketika di dalam mobil ada secarik kertas yang berisi target Beatrix selanjutnya, yang di situ terdapat nama orang isi yang lebih dulu ia habisi. Selanjutnya, scene berpindah ke 4 tahun sebelumnya. Di sini diperlihatkan pembunuhan massal yang dilakukan di sebuah gereja pada acara pesta pernikahan. Di dalamnya, banyak sekali korban yang mati dengan dibunuh secara sadis. Ternyata, ini adalah pernikahan Kiddo Beatrix, namun harus gagal karena pembantaian yang dilakukan oleh sekelompok pembunuh bayaran. Dan seperti polisi konvensional pada umumnya, mereka datang di waktu semua orang sudah tergeletak tewas tak bernyawa. Si penyidik berasumsi dari cara mereka membunuh, jelas ini adalah pekerjaan yang dilakukan oleh profesional. Dan waktu mengecek para korban, ditemukanlah jasad pengantin wanita yang tengah hamil, yang tidak lain dan tidak bukan adalah si Beatrix. Berkat pertolongan sang sutradara, Beatrix yang terkena tembakan di bagian kepala dinyatakan masih hidup dan dilarikan ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Beatrix yang tak sadarkan diri nampak masih tergulai lemah di sebuah ruangan. Di sisi lain, seorang wanita berpakaian serba putih dengan satu mata tertutup nampak berjalan ke dalam rumah sakit. Dengan membawa payung, dia juga bersiul santai seolah rumah sakit adalah miliknya lalu berjalan menuju ke sebuah ruangan. Si wanita tadi berganti pakaian suster dan menyiapkan suntikan berisi cairan merah lantas berjalan menuju tempat Beatrix dirawat. Ternyata, dia adalah seorang anggota Deadly Viper Assassination Squad yang bernama Ellie Driver, yang memang kedatangannya ditugaskan untuk membunuh Beatrix kala itu. Namun, belum sempat melancarkan misinya, sang ketua yang bernama Bill meneleponnya untuk menunda pembunuhan terhadap Beatrix. Oh, Bill. What's her condition? Singkat cerita, Beatrix yang mengalami koma selama 4 tahun lamanya, kini baru nampak siuman berkat gigitan nyamuk yang tak sengaja membuatnya terbangun. Dalam keadaan masih bingung, Beatrix lantas teringat di saat-saat terakhir dia sadar, yaitu kala si Bill dengan teganya menembak kepalanya.
Lalu dia meraba perutnya yang sudah kempes, pertanda bayi yang dikandungnya sudah gugur, membuat ia semakin frustasi. Di luar terdengar suara langkah kaki yang menuju ke ruangannya. Si Beatrix lantas berpura-pura koma. Lalu masuklah dua orang pria di mana yang satunya adalah salah satu perawat rumah sakit. Dan alangkah mengejutkannya, karena dalam kurun waktu 4 tahun koma, Beatrix ternyata dijadikan pekerja seks komersial oleh salah satu perawat cabul di sana. No knuckle sandwiches under no circumstances. And by the way, this little cunt's Dan saat tubuhnya akan digegadabah, Beatrix yang merupakan mantan anggota pembunuh bayaran pun dengan mudah melumpuhkannya. Saat ingin segera kabur, otot kakinya yang masih lemah membuatnya tidak bisa berjalan. Perawat cabul pun kembali untuk mengecek kliennya, dan didapati dia sudah tergeletak tak berdaya. Beatrix yang bersembunyi lantas melumpuhkan perawat cabul tadi dan meminta kunci mobilnya. Namun karena kakinya yang masih lumpuh, dia pun butuh beberapa jam untuk melatih kembali otot-otot kakinya hingga dapat digerakkan dengan normal. Setelah menghabiskan hampir 11 jam, akhirnya kaki Beatrix kini mampu digerakkan. Karena film ini berjalan mundur, maka target pertama Beatrix adalah Oren Ishii yang kita lihat tadi di awal sudah tercoret namanya. Namun sebelum terbang ke Jepang, di kediaman Oren Ishii, dia berniat untuk menemui legenda pembuat pedang baja sekaligus guru dari sipil yang bernama Hattori Hanzo. Sesampainya di sana, dia menuntut Hattori untuk membuatkan pedang baja guna membalaskan dendamnya kepada mantan muridnya. Because my vermin is a former student. Dengan berat hati, Hattori menyanggupinya, dan butuh waktu 1 bulan untuk membuatnya. Beatrix pun diajak berlatih dalam waktu yang singkat itu untuk melatih kemampuannya. Singkat cerita, dalam waktu 1 bulan yang entah bagaimana caranya, si Beatrix dapat lulus dari latihan itu dan mendapatkan pedang baja langsung dari sang legenda. Lalu scene berpindah kepada target Beatrix, yaitu Oren Ishii yang nampak merayakan pesta bersama para bos gangster. Namun dalam pesta tersebut ada salah satu ketua dewan yang kurang suka dengan Oren Ishii karena ia merupakan darah campuran Cina Amerika dan dirasa kurang cocok untuk dijadikan ketua Yakuza. Japanese, Chinese, American become the darah ketua. Mendengar hal itu, Oren Ishii pun lantas berlari ke atas meja menuju dewan tersebut dan memenggal kepalanya di tempat saat itu juga. Hal itu langsung membuat kaget para anggota lainnya dan menjadi bukti bagaimana sadisnya salah satu anak buah Bill tersebut. Di sisi lain, Beatrix yang sudah matang dengan segala persiapannya berniat untuk memulai balas dendamnya dengan langsung menuju ke Tokyo. Di sana, dia menguasai gerak-gerik Oren Ishii untuk kemudian menghabisinya. Oren Ishii nampak sedang memasuki bar bersama para anak buahnya yang bercirikan baju hitam dengan topeng di wajahnya. Ada juga anak buahnya yang masih berseragam sekolah bernama Gogo. Namun jangan salah menilai dengan penampilannya, karena semua yang sudah masuk dari anggota ini sudah pasti sangat sadis orangnya. Singkat cerita, Beatrix yang dari tadi sudah membuntuti mereka berusaha mengintai dari luar ruangan. Oren Ishii yang merasa ada yang tidak beres pun menyuruh Gogo untuk mengeceknya. Beruntung dengan tubuhnya yang lincah, Beatrix dapat mengelabuinya dengan bersembunyi di langit-langit. Selanjutnya diperlihatkan salah satu anak buah Oren Ishii di kamar mandi yang langsung diringkus Beatrix untuk selanjutnya dijadikan tawanan. Tak butuh waktu lama setelah Beatrix memanggil Oren Ishii, dia pun langsung menantangnya bertarung dengan memotong salah satu tangan anak buahnya tepat di hadapannya. Oren Ishii yang kesal langsung menyuruh pasukannya untuk menghabisi Beatrix.
Namun karena pengalamannya sebagai mantan pembunuh bayaran, Patrick mampu menanganinya dengan cukup mudah. Hingga selanjutnya dia dihadapkan dengan Gogo yang merupakan anak buah termuda dari Oren. Patrick menawarinya untuk pergi karena usia dan masa depannya yang masih panjang. Namun hal itu justru mendapat tertawaan dari Gogo dan langsung mengeluarkan senjatanya berupa rantai dengan bola besi di ujungnya. Pertarungan berlangsung sengit dan Patrick sampai terlihat kewalahan dibuatnya. Sampai saat di mana Patrick benar-benar terpojokkan karena lehernya sudah terikat oleh rantai. Namun beruntung ada pecahan kayu yang ujungnya terdapat paku dan langsung dia tancapkan ke kepala Gogo hingga ia tewas saat itu juga. Dan akhirnya tersisalah dua orang yaitu Oren Ishii dan Patrick. Tapi karena ingin durasi filmnya lebih panjang, Oren Ishii memanggil pasukannya yang berada di luar dengan jumlah yang sangat banyak. Mereka datang dari berbagai sisi yang langsung mengepung Patrick. Namun dengan kekuatan aktor utama dan dibantu oleh sang sutradara, Patrick yang seorang wanita mampu membantai mereka semua hingga habis tak tersisa. I kinda did. Home to your mother! Dan tibalah waktunya mereka berdua untuk bertarung. Oren sempat kaget ketika tahu pedang yang dibawa Patrick adalah buatan Hattori. Dan mereka pun langsung menebaskan pedangnya. Pertarungan berlangsung sengit hingga saat Patrick lengah dia pun terkena tebasan di bagian punggung hingga ia terkapar. Di saat-saat Oren ingin mengakhiri hidupnya, Patrick teringat kembali dengan perjuangannya untuk balas dendam dan segera bergerak bangkit. Dengan seluruh kemampuannya dia kembali melawan Oren hingga mengenai kakinya. Dan yang menarik adalah, di situ Oren sempat meminta maaf kepada Patrick atas perlakuan ia sebelumnya. Dan pertarungan pun diakhiri dengan Patrick yang berhasil memotong setengah kepalanya. Setelah puas dengan balas dendamnya, Patrick membawa tawanan seorang anak buah Oren Ishii yang sempat ia potong tangannya. Sebelumnya, Patrick menginterogasi tawanan tersebut, namun ia menolak untuk memberi informasi. Patrick pun mengancam akan memotong tangan satunya lagi jika ia menolak memberi informasi mengenai Deadly Viper Assassination Squad. Akhirnya, setelah mendapat informasi, Patrick membuang wanita itu dengan tujuan memberi ancaman kepada Bill akan balas dendamnya. Espèce de salope, blonde. Je ne te dirai rien. Dan film pun diakhiri dengan Patrick yang nampak di dalam pesawat sembari menulis daftar target ia berikutnya. Secara keseluruhan film ini cukup bagus dengan alur yang simpel, yaitu seorang wanita yang ingin membalaskan dendamnya kepada orang-orang yang sudah menganiaya dia hingga ia sempat kehilangan janinnya. Film ini ada sequelnya yaitu Kill Bill Vol 2 tahun 2004. Karena target dia masih tersisa 3 lagi yang belum ia selesaikan. Penasaran? Nantikan di video selanjutnya. Adios dan sampai jumpa.